Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Khairul Putri dengan NIM 23005-22009. Kali ini aku mau membahas tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang pertama, populasi. Populasi adalah semua objek yang akan diteliti. Dalam konteks statistik dan penelitian, populasi adalah seluruh kelompok atau kumpulan objek, individu, atau kejadian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus dari suatu penelitian. Populasi ini bisa bersifat terbatas dan juga tidak terbatas, tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Contohnya, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Inggris siswa SMP Negeri 2 Mamuju. Populasinya seluruh siswa SMP Negeri 2 Mamuju. Selanjutnya, pengaruh pengelolaan keuangan pribadi terhadap tingkat konsumsi mahasiswa. Populasinya seluruh mahasiswa Diploma 3 Akuntansi Universitas Andalas yang aktif pada semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Dan yang terakhir, quick count pemilihan presiden 2019. Populasinya seluruh pemilih pemilihan presiden 2019. Contohnya, jumlah seluruh siswa ada 1.500 orang, populasinya juga 1.500 orang. Jumlah seluruh siswa ada 2.000 orang, populasinya juga 2.000 orang. Populasi sama dengan seluruh orang. Yang kedua, sampel. Sampel adalah perwakilan populasi. Dalam statistik, sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Sampel digunakan karena meneliti seluruh populasi seringkali tidak memungkinkan atau karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Tujuan pengambilan sampel adalah agar peneliti bisa menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data dari sampel tersebut. Misalnya, populasi seluruh siswa ada 1.500 orang, sampelnya sebagian siswa 150 orang. Contoh kedua, populasi seluruh mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Andalas angkatan 2022, sampelnya 50 mahasiswa yang dipilih secara acak dari populasi tersebut. Contoh yang ketiga, populasi. Semua pelanggan PLN di Kota Padang, sampelnya 100 pelanggan yang dipilih dari 5 kecamatan berbeda. Yang ketiga, teknik sampling. Teknik sampling adalah cara atau metode yang digunakan untuk memilih sampel dari suatu populasi dalam penelitian. Tujuannya adalah agar sampel yang diambil bisa mewakili karakteristik populasi secara valid dan efisien. Jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama ada probability sampling, yaitu acak setiap anggota punya peluang yang sama. Digunakan saat peneliti ingin hasil yang bisa digeneralisasi ke seluruh populasi. Yang kedua, non-probability sampling. Tidak acak, peluangnya tidak sama. Digunakan saat peneliti kesulitan menjangkau seluruh populasi atau fokus pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang probability sampling. Probability sampling ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada simple random sampling, yaitu pemilihan sampel secara acak tanpa mempertimbangkan karakteristik tertentu. Contohnya menggundi 100 siswa dari 1.000 siswa SMA. Yang kedua ada stratified random sampling, yaitu populasi dibagi ke dalam kategori, lalu diambil sampel dari tiap kategori tersebut. Contohnya memilih 50 siswa dari tiap jurusan, mau IPA, IPS, ataupun bahasa. Yang ketiga, ada cluster sampling. Populasi ini dibagi ke dalam kelompok, lalu dipilih beberapa kelompok secara acak. Contohnya, memilih 3 sekolah secara acak, lalu meneliti semua siswa di sekolah tersebut. Dan yang terakhir, ada systematic sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan urutan. Contohnya, memilih setiap siswa ke-10 dari daftar absen kelas. Non-probability sampling terbagi menjadi 4 kategori guys. Yang pertama ada purposive sampling, yang mana sampel ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, memilih guru yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Yang kedua ada convention sampling.
Sampel ini diambil dari yang paling mudah dijangkau, contohnya meneliti mahasiswa yang sedang duduk di kantin. Yang ketiga ada kuota sampling, yang mana sampel ini diambil hingga memenuhi kuota tertentu dari tiap kelompok. Contoh, memilih 100 responden, 50 pria dan 50 wanita. Dan yang terakhir ada snowball sampling. Responden awal merekomendasikan responden berikutnya. Contoh, meneliti komunitas gambar online melalui referensi antar anggota. Sekian, terima kasih.